Dukung like, komen, share, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik tombol notifikasinya agar tetap update semua cerita Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe channel Mimin. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Bagaimana situasinya? Dalam sekejap, saat bayangan itu menghilang, dan tempat itu sunyi, Xiao Yan juga bertanya dalam keadaan kesurupan. Roh pohon akasia terkejut dengan api suci ganda di tubuhnya pada awalnya, tetapi kemudian dia menjadi sangat baik dalam berkomunikasi. Ini adalah roh komunikasi terbaik yang pernah ditemui Xiao Yan sejak zaman kuno. Pohon akasia telah bertahan hidup yang kekal, secara alami ia memiliki kesadaran hidupnya, dan wanita tadi mungkin adalah penjaga pohon akasia, dan kurasa, alasan mengapa dia seperti ini, aku khawatir ada sesuatu yang butuh bantuanmu. Bagaimanapun juga, Acacia ini untuknya. Aku khawatir pohon itu hanya bisa keluar masuk. Adapun harta ketiga dari pohon Acacia di mulutnya, itu mungkin terkait dengan Acacia Broken Enteritis. Apa yang terjadi di sepanjang jalan kurang lebih merupakan dugaan. Penyakit radang cinta, Ying Ying. Hati Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi menjadi serius setelah mendengarkan kata-kata pemakan jiwa. Jelas, tidak peduli apa, kali ini dia harus mendapatkan sakit perut patah cinta atau mendapatkan berita tentang itu. Lupakan saja, buah akasia juga merupakan harta yang sangat berharga di pohon akasia, tetapi bahkan saya belum pernah melihat hal seperti itu, jadi kali ini, saya hanya bisa mengandalkan Anda. Kata Lord of Soul Eater, jelas juga saya tidak ingin mengganggu Xiao Yan. Mendengar ini, Xiao Yan mengangguk ringan, lalu menyesuaikan aura di tubuhnya dan berdiri diam di akar merah muda pohon akasia. Pohon akasia, akasia peradangan patah hati, apakah itu benar-benar ajaib? Melihat tindakan Xiao Yan, pemakan jiwa menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan segera berhibernasi dengan tenang di tubuh Xiao Yan. Menurut kata-kata Wali, buah akasia seharusnya ada di danau akasia, tapi aku tidak tahu bagaimana membuat buah akasia muncul. Xiao Yan bergumam sedikit. Istana spiritual. Dalam sekejap, setelah beberapa pengkondisian, kekuatan jiwa menyilaukan Xiao Yan bersandar seperti gelombang terhadap pohon akasia di depannya, mencoba untuk memaksa buah akasia dengan kekuatan tirani jiwanya. Buah akasia harus berdiri di pohon akasia, tetapi bagaimana memaksanya keluar adalah masalah yang sangat penting. Kekuatan jiwa tidak ada gunanya. Setelah berjuang, Xiao Yan bertanya-tanya ketika dia menemukan bahwa pohon akasia tidak berubah. Cobalah kekuatan spiritualmu. Setelah beberapa saat, kekuatan jiwa itu tiba-tiba berhenti dan digantikan oleh sentuhan kekuatan spiritual yang menyilaukan, mengenai pohon akasia di Zaidu. Petik 2. Petik 2. Dengan cara ini, masih sangat sunyi, tanpa perubahan apapun. Ini, kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual tidak berguna. Xiao Yan dengan enggan membuka matanya dan menyentuh akar pohon akasia dengan telapak tangannya, dan sedikit keengganan muncul di hatinya. Douhe, Flame Douki. Setelah nafas, Douki merah menyala yang menyilaukan muncul dari dalam tubuh Xiao Yan, langsung menutupi seluruh lembah. Petik 2. Petik 2. Bahkan jika Xiao Yan bertindak seperti ini, pohon akasia tetap tidak bergerak. Aku tidak percaya itu tidak bisa menyembuhkanmu. Kekuatan api ganda, bakar aku. Pada saat itu, dua jenis api suci muncul secara langsung, memenuhi seluruh lembah, sama dengan lautan api. Sabu-sabu, dibakar oleh api suci ganda Xiao Yan, pohon akasia tiba-tiba bergerak, tetapi gerakan itu seperti membela diri. Ying Ying, maafkan aku. Tiba-tiba, dengan semua usahanya, pohon akasia tetap acuh tak acuh. Xiao Yan mengepalkan tinjunya dan memukul akar pohon akasia dengan keras, sentuhan menyalahkan diri sendiri muncul dalam hatinya. Di Xuan Sansan, dia tidak bisa melihat langsung cintamu Ying Ying di dalam hatinya, dan bahkan kekuatannya sendiri terlalu lemah, yang menyebabkan pengorbanan Mu Ying Ying, yang telah menekan hati Xiao Yan. Sekarang aku akhirnya menemukan pohon akasia. Ada secercah harapan untuk menyelamatkan Mu Ying Ying, tetapi mengapa saya tidak dapat menemukan cara untuk menyelesaikannya? Emosi dan keinginan adalah yang paling menyakitkan. Pada saat ini, Master of Soul Eater tidak mudah untuk berbicara, jadi dia hanya bisa menggelengkan kepalanya diam-diam. Weng berdengung, merasakan pengabaian diri Xiao Yan yang tiba-tiba, nyala api biru yang mempesona meledak dari jantung Seng Yan di dada, perlahan menempel di tubuh Xiao Yan, seolah mencoba yang terbaik untuk menghibur Xiao Yan. Centang,
Dijaga oleh kekuatan lembut api biru-biru, mata Xiaoyan tiba-tiba meneteskan air mata dari sudut setetes air mata, dan segera jatuh di bawah akar pohon akasia merah muda. Sesaat kemudian, hal aneh terjadi. Mengikuti tindakan Xiaoyan, bintik-bintik cahaya merah muda yang tak terhitung jumlahnya di lembah dengan mudah berkumpul menuju tempat di mana air mata Xiaoyan jatuh. Bahkan pada saat ini, seluruh pohon akasia meledak dengan perasaan yang sangat nyaman. Emosi, mempesona kekuatan mabuk cinta melesat di kaki Xiaoyan pada saat yang bersamaan. Boom! Ini adalah, setelah nafas, portal yang tak terhitung jumlahnya di seluruh lembah meraung dalam sekejap, menyatu pada titik tertentu. Dua akasia. Dalam sekejap, rasa menyalahkan diri sendiri di hati Xiaoyan perlahan menghilang, dan kejutan muncul di hatinya. Yang menarik perhatian saya adalah dua buah kristal seukuran telapak tangan. Seluruh tubuh buah berwarna merah muda, dan lingkaran merah muda berkedip-kedip seperti tiang. Seluruh buah berdetak kencang seperti jantung. Yang paling penting adalah keduanya. Di atas buah itu muncul kekuatan acacia yang kuat. Terlebih lagi, kekuatan yang terkandung dalam kedua buah acacia ini mungkin tidak lebih rendah dari Dou Xiandan. Jika ditelan, mungkin bisa mendapatkan banyak kekuatan. Ying, terima kasih. Pada saat ini, pikiran Xiaoyan menjadi tenang, dan kemudian telapak tangan Xiaoyan perlahan memegang dadanya, dan berkata dengan tulus, dia tahu bahwa tanpa bantuan Mu Yingying kali ini, aku takut pohon akasia perjalanan adalah hidup dan 9 kematian. Gadis ini, Mu Yingying, cukup menyenangkan, namun, Xiaoyan bisa merasakan cinta dan perhatiannya sepanjang waktu. Ayo lakukan. Jika kamu melahap semua dua buah akasia, dengan Dou Xiandan di tanganmu, aku khawatir itu akan cukup untuk menembus tahap tengah Dou Xian bintang 4. Pada saat itu, kekuatanmu juga akan ada di Akademi Roh Bumi ini. Penguasa jiwa juga berbicara, tetapi di akhir percakapan, itu berhenti tiba-tiba. Lupakan saja, tinggalkan satu untuknya. Xiaoyan berkata tanpa ragu-ragu. Dua buah acacia, jadi saya dapat meningkatkan kekuatan saya banyak, tetapi keteguhan dan tekad adegan ketika Mu Yingying dikorbankan tidak dapat hilang untuk waktu yang lama di hati saya, dan sekarang saya masih belum menemukan acacia patah enteritis, meninggalkan satu acacia akibatnya, menghidupkan kembali Mu Yingying di masa depan juga akan dapat memberikan lebih banyak perlindungan. Ini benar-benar anak yang sentimental. Tapi selama berabad-abad, pria sentimental, jika mereka bukan sampah, adalah orang paling kuat di dunia. Ini seperti kaisar iblis dari dunia iblis, mengandalkan kekuatan satu orang, untuk berdiri sendiri melawan pembangkit tenaga listrik dari 3 dunia, tapi sayangnya kekasihnya juga Xiang Xiao Yusuang. The Soul Eater menggelengkan kepalanya. Petik 2. Petik 2. Di depan akar pohon akasia di lembah, dua buah akasia berdiri dengan tenang, tetapi saat ini, Xiaoyan memiliki banyak kenangan ketika dia bersama Mu Yingying di benaknya, terus bermunculan. Dalam situasi ini, Master of Soul Eater tidak gegabah mengganggu Xiaoyan. Bagaimanapun, Master of Soul Eater sedikit banyak menyesal atas pengorbanan Mu Yingying, dan apakah Xiaoyan akan dihidupkan kembali setelah Mu Yingying dibangkitkan akan memberinya nama, dan Lord of Soul Eater tidak mudah untuk campur tangan. Guru, saya akan mulai menelan buah akasia. Keheningan berlangsung selama beberapa jam, dan murid Xiaoyan perlahan membuka dan berkata, baiklah, mari kita mulai. Buah akasia adalah keajaiban surga dan bumi yang mengumpulkan kekuatan akasia di pohon akasia. Juga tentu saja menelannya bekerja sama dengan Douxian Pil dan menerobos Douxian bintang 4. Selama periode ini, saya akan melindungi hukum untuk Anda, kata Lord of Soul Eater datar. Terima kasih, Guru. Kali ini, Xiaoyan berkata dengan tulus. Kata, Guru, mudah diucapkan, tetapi Xiaoyan bisa mengatakannya dengan rela, yang cukup untuk menunjukkan pentingnya bagi Xiaoyan. Lagi pula, ketika dia berada di benua Douqi, Xiaoyan bertemu dengan banyak senior yang memberi nasihat. Dari awal hingga akhir, hanya Yao Lao yang bisa melihat kesombongan di hati Xiaoyan. Mari kita mulai. Setelah jeda singkat, dia untuk sementara menekan rasa sakit karena mabuk cinta di tubuhnya, dan segera mengatur napasnya untuk mengembalikan kondisi terbaiknya. Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Apakah ini buah akasia yang legendaris? Dikatakan bahwa cairan akasia pada pohon akasia memiliki efek misterius dan tidak dapat diprediksi, dan efek itu sebenarnya untuk mengendalikan hati orang,
dan buah akasia ini lebih berharga daripada cairan akasia, tetapi saya tidak tahu mana yang lebih kuat atau lebih kuat, lebih lemah dari cairan akasia. Xiao Yan berkata pada dirinya sendiri. Begitu kata-kata itu jatuh, cincin Xiao Yan menggeliat dengan lembut, dan sebuah botol giok yang indah dengan kualitas tinggi perlahan-lahan muncul. Dan wadah ini adalah cincin api kaisar, yang dia warisi dari tangan guru Tuo Shegudi. Tetapi dengan kekuatan Xiao Yan ketika dia pertama kali mendapatkan kaisar petarung bintang 3, ke pertarungan abadi bintang 3 saat ini, tidak peduli berapa banyak terobosan yang telah dia buat level, cincin ini masih tidak memiliki nilai dan informasi yang berguna, yang tidak benar dengan informasi yang ditinggalkan oleh jejak terakhir dari kekuatan jiwa kaisar kuno Tuo She, tetapi Xiao Yan saat ini terlalu malas untuk memikirkannya, hal-hal ini. Buah akasia. Setelah beberapa saat, di tubuh Xiao Yan, batu surgawi hati api berwarna kaki menutupi telapak tangannya, dan dengan ringan memeriksa salah satu dari dua buah akasia di depannya. Xiao Yan tahu bahwa menghadapi ini keajaiban surga dan bumi, tapi jangan anggap enteng. Buah akasia, seukuran telapak tangan, dengan kristal bening, tetapi dengan tindakan Xiao Yan, permukaan buah akasia langsung berubah menjadi warna merah darah, merah seperti darah manusia. Kembalilah. Melihat ini, Xiao Yan mengerutkan kening, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu. Dia segera meningkatkan usahanya dan mencoba memasukkan buah acacia ke dalam wadah. Setelah Sun Qi, buah acacia meledak dengan kekuatan perlawanan yang sangat mempesona, berjuang untuk melawan penaklukan Xiao Yan. Kekuatan dari penyakit cinta. Setelah beberapa tarikan napas, Xiao Yan juga menyerah dalam pertarungan yang sembrono. Kekuatan mabuk cinta yang aneh yang baru saja dia hasilkan karena pikirannya tiba-tiba mengalir ke telapak tangannya dan menyelidiki buah mabuk cinta itu, seperti sesuatu di dalam tas, itu dengan mudah diambil ke dalam wadah oleh Xiao Yan. Leng Om, sebuah buah akasia diambil dan dimasukkan ke dalam wadah. Xiao Yan menambahkan lapisan kekuatan akasia dan api suci untuk melindunginya sebelum dengan hati-hati membawanya kembali ke dalam cincin pengumpul. Itu diserahkan kepada Mu Yingying. Selanjutnya, adalah langkah penting. Buah akasia, apakah bisa menembus mendiang Samsung Dosian, tergantung Anda. Di alam jiwali ini, di mana orang-orang yang paling kuat berkumpul, saya membutuhkan kekuatan. Saya membutuhkan kekuatan untuk menyelidiki pengalaman hidup orang tua Xiao Gui. Saya membutuhkan kekuatan untuk memecahkan asal-usul jiwa master yang rusak. Ketika perjalanan ke dunia hantu selesai, itu akan menjadi tahap terakhir. Suner, keluarga, menungguku. Xiao Yan berkata dengan sungguh-sungguh, kata demi kata. Menahan kesulitan, Xiao Yan tidak takut. Xiao Yan tidak takut naik gunung pedang dan turun ke lautan api. Tapi yang ditakuti Xiao Yan adalah dia telah berusaha keras, tetapi dia tidak mencapai apa-apa, dan itu mirip dengan perasaan ketidakberdayaan Xuan Santian. Xiao Yan tidak ingin mengalaminya untuk kedua kalinya. Xiao Yan hari ini di tahap akhir dari Tristar Fighting Immortal, dengan semua kartunya, dia bisa bertarung melawan pembangkit tenaga listrik Fighting Immortal bintang 4 tahap akhir. Ling Yu, jenius dari halaman bawah tanah, juga memiliki kekuatan untuk bertarung. Apalagi Xiao Yan juga tahu bahwa Ling Yu adalah pelaku yang memaksa pernikahan Luo Menglan. Selain cinta Xiao Gui pada Luo Menglan, pertempuran di antara mereka mungkin tak terelakkan. Ayo, adegan rencana dengan cepat berputar di benaknya, dan telapak tangan Xiao Yan menggeliat dengan lembut, dengan kekuatan cinta yang mempesona, mengikis langsung buah akasia. Boom! Buah akasia adalah produk dari pohon akasia, sehingga terkikis oleh kekuatan akasia Xiao Yan yang mempesona. Buah seukuran telapak tangan tiba-tiba terbuka dengan celah yang sangat lemah, dan kumpulan kristal merah muda perak dan antimon transparan. Cairan warna perlahan mengalir keluar dari bagian dalam buah akasia. Leng berdengung. Dalam sekejap, atribut api laut Douqi Xiao Yan dan atribut kayu Doukor meledak dengan fluktuasi yang sangat rakus pada saat yang bersamaan. Sungguh kekuatan yang kuat. Dengan kekuatan jiwa yang luar biasa, ia dapat menemukan energi yang sangat menakutkan dalam buah penyakit cinta ini. Kekuatan ini alami, bahkan lebih murni daripada sumber jiwa yang diekstraksi secara artifisial. Jenis energi ini berasal dari pohon acacia, tetapi setelah ribuan tahun akumulasi dan temper, energi dalam buah acacia telah dimurnikan secara ekstrim, dan ini adalah suplemen yang baik. Karena itu masalahnya, maka aku dipersilakan. Setelah beberapa saat, Xiao Yan juga menutup matanya dan mengistirahatkan pikirannya,
mengendalikan Feng Jue terdalam di tubuhnya. Dalam hubungannya dengan dua inti ember, hisap yang mempesona kekuatan tiba-tiba muncul dan dengan cepat muncul menyerap kekuatan murni yang mengalir dari buah acacia di depannya. Jangan meremehkan buah akasia ini, meskipun buahnya hanya seukuran telapak tangan, tetapi energi yang terkandung di dalamnya, saya khawatir Xiao Yan tidak dapat menyerapnya dalam 10 hari setengah bulan, dan murni yang mempesona, kekuatan sudah cukup. Xiao Yan telah mendapat banyak manfaat. Orang ini memiliki dua inti ember, dan ruang api suci, ditambah kekuatan khusus dari penyakit cinta di atas buah mabuk cinta saat ini. Saya harap kali ini, saya dapat sepenuhnya memadatkan prototipe lapangan, atau untuk separuh masa depan alam dan alam nyata meletakkan dasar. Pemakan jiwa bergumam pelan. Namun, ketika datang ke domain, Raja Pemakan Jiwa ini tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit bangga. Bagaimanapun, dia menggunakan kekuatan Dewa Pertarungan Bintang 8, bekerja sama dengan jimat pemakan jiwa dan domain pemakan jiwa, dan melawan roh-roh jahat di luar wilayah raja yang memasuki reinkarnasi dan tak terkalahkan. Kemuliaan dan nama termasyhur ini, saya khawatir tidak banyak orang di dunia. Waktu berlalu menit demi menit, dan ruang dalam pohon akasia tidak jauh berbeda dari dunia luar. Sehari di luar juga merupakan hari di sini, tetapi itu adalah kekosongan merah muda sepanjang hari, dan sulit untuk membedakan bagiannya, waktu. Boom! Penyerapan Xiao Yan adalah beberapa bulan terakhir. Selama waktu ini, Xiao Yan duduk bersila di akar pohon akasia, terus-menerus mendesak Feng Jue untuk mengendalikan dua ember. Inti menyerap energi besar di akasia buah. Budidaya Kaisar Dou adalah kekuatan hidup dan mati, dan setelah Dou Xian, kekuatan hidup dan mati mengembun menjadi kekuatan Dou Xian, dan kekuatan Dou Xian mengembun dan menyusut di inti Dou, dan dibagi menjadi atribut. Hanya saja pelatihan di Dou Xian adalah untuk mengolah Dou Xian. Umumnya, Dou Xian orang normal menyentuh inti dengan ukuran puluhan meter. Hanya dengan terus-menerus mengompresnya menjadi seukuran sebutir pasir, seseorang dapat melangkah ke puncak Dou Xian, mendekati reinkarnasi. Setelah Dewa Pertarungan Bintang 8, itu adalah alam reinkarnasi, dan reinkarnasi dibagi menjadi 9 tingkat reinkarnasi. Setelah tingkat ke-9, itu adalah kediaman dewa, tetapi yang disebut dewa juga merupakan keberadaan ilusi di seluruh dunia. Dunia 1000 besar, tidak ada yang tahu sama sekali. Di dunia 1000 besar, apakah ada keberadaan dewa? Tetapi tingkat keberadaan itu, saya khawatir kehancuran pesawat belaka, saya khawatir itu hanya masalah membalikkan hujan. Setelah beberapa saat, ki pertempuran Xiao Yan telah berubah menjadi sekelompok cahaya dan binatang api itu menyusut dan tertidur, tetapi kelompok cahaya itu memancarkan aura rakus, terus-menerus menyerap kekuatan buah akasia, dan sepertinya sama dengan Xiao Yan. Ambil energi pada umumnya. Ini, suatu hari, ketika dia melihat adegan lucu ini, Xiao Yan tidak bisa tidak ingin mengutuk. Asal-usul binatang yang berapi-api ini tidak diketahui, dan dikatakan sebagai raja dari semua binatang, tetapi sebelumnya ia tertidur lelap, dan kali ini ia benar-benar mengambil makanan langsung di depannya, yang membuat Xiao Yan terlihat agak jelek. Dua inti bertarung, satu merah menyala, satu cian, dan dua abadi bertarung dengan atribut api dan atribut kayu masih merupakan inti bulat berukuran puluhan meter, tetapi dengan penyerapan banyak buah akasia energi telah mengalami beberapa perubahan halus. Boom! Setelah nafas, Xiao Yan mengendalikan kekuatan di buah akasia, dan menyebarkan 1/10 dari kelompok cahaya menuju Raja Binatang, tapi jangan meremehkan 1/10 energi ini, energi semacam ini sebanding dengan beberapa obat magis dari peringkat abadi kelas 4. Saya harap lain kali Anda muncul, Anda dapat membantu, jika tidak, Anda akan memakan begitu banyak sumber daya dengan sia-sia, tetapi beberapa dari mereka tidak dapat dibenarkan. Sebagai Raja Binatang Buas, Guang Tuan menyerap banyak kekuatan buah akasia, tiba-tiba redup, tetapi Xiao Yan menemukan bahwa Raja Binatang Buas di dalam kelompok cahaya ini tampaknya mengalami transformasi yang sangat luar biasa. Kekuatan buah akasia ini benar-benar agung, Rao telah menyerapnya begitu lama, dan masih ada beberapa sisa. Setelah beristirahat, Xiao Yan menemukan bahwa dua inti ember di tubuhnya hampir jenuh, dan segera menggelengkan kepalanya. Boom! Dalam sekejap, masih ada 1/4 energi dalam buah akasia yang belum diserap, dan pada saat yang sama, inti Xiao Yan jenuh. Tubuh api meraung di dalam. Tidak, jika ini terus berlanjut, itu akan meledak. Ketika Xiao Yan melihat ini, dia langsung terkejut.
Dia awalnya berpikir bahwa dua inti pertempurannya secara alami dapat menyerap sebagian besar kekuatan dalam buah akasia, tetapi meskipun energi dalam buah akasia murni, itu mengandung sentuhan yang aneh. Kekuatannya mabuk cinta, jadi ketika seperempat sisanya tersisa, tubuh Xiao Yan penuh dengan aura jenuh. Setelah beberapa saat, Xiao Yan tidak ragu-ragu, dan tiba-tiba mengeluarkan teriakan keras. Segera, kekuatan hisap yang mempesona muncul, langsung mengairi sisa kekuatan buah akasia melawan lautan energi dendam di tubuhnya. Hai, energi yang begitu menyilaukan baru saja muncul di Laut Douqi, dan tiba-tiba kedua dou nuklei merendahkan, mengeluarkan aura yang sangat waspada. Bang bang bang, sepertinya dia tahu niat Xiao Yan. Dalam kelompok cahaya misterius yang menyelimuti Raja Binatang Buas, jejak energi muncul, dan kemudian dengan mudah menarik kekuatan akasia yang tersisa dan langsung masuk ke dalam kelompok cahaya. Wang Bas, saya masih agresif dan mencoba melihat kekuatan acacia yang meledak ke tubuh Xiao Yan, dan terbang menuju Laut Douqi seperti lalat. Tampaknya ada kekuatan hisap yang mengerikan di kelompok cahaya Raja Binatang, yang sangat mematikan. Petik 2 tanda seru. Sayangnya, Raja dari semua binatang tidak akan memberikan kekuatan dari penyakit cinta kesempatan untuk melarikan diri. Untuk itu, kekuatan ini adalah tonik yang hebat. Setelah beberapa saat, sinar cahaya misterius baru saja datang, dan semua penyakit cinta yang tersisa segera dihilangkan. Paksa, langsung diirigasi ke kelompok cahaya yang menyelimutinya. Sesaat kemudian, paksaan menakutkan yang tak tertahankan tiba-tiba muncul dari kelompok ringan Raja Binatang. Tunggu, paksaan ini. Petik 2, Kaisar Iblis. Petik 2. Apa hubungannya si kecil ini dengan Kaisar Iblis? Kenapa aku merasakan aura yang sama dengan Kaisar Iblis dari paksaan ini? Tiba-tiba, Master of Soul Eater kehilangan suaranya. Kekuatan keseluruhan dari pemakan jiwa tidak tirani seperti penguasa dunia iblis, Kaisar Iblis, tetapi dia memiliki kekuatan untuk melawan Kaisar Iblis, dan dia akrab dengan Kaisar Iblis, tetapi sekarang tubuh Xiao Yan, raja dari semua binatang, memiliki aura yang sama dengan Kaisar Iblis. Agak mirip, yang mengejutkan pemakan jiwa. Lupakan saja, aku akan membiarkan murid ini melakukannya sendiri di masa depan. Setelah beberapa saat, pemakan jiwa tidak berbicara dengan gegabah, tetapi memilih untuk tenang. Tahap akhir Douxian Bintang 3, beri aku terobosan. Pada saat berikutnya, semua kekuatan mabuk cinta yang tersisa diselesaikan, dan pupil Xiao Yan menyusut dengan kencang. Energi tiba-tiba muncul dari tubuh. Boom! Saat Xiao Yan berbicara, seluruh ruang merah muda tiba-tiba menjadi gelisah, dan bahkan dua inti ember di tubuh Xiao Yan berputar dengan kecepatan tinggi. Kekuatan menyebar dan segera berkumpul menuju anggota tubuh dan tulang Xiao Yan, dan ini melembabkan bahkan membuat kekuatan tubuh Xiao Yan semakin tinggi. Bang bang bang! Suara guntur yang teredam tiba-tiba muncul dari hati Xiao Yan, dan napas Xiao Yan tiba-tiba meningkat perlahan. Akhirnya, pertempuran bintang 3 abadi selesai. Xiao Yan juga tersenyum puas ketika dia melihat adegan ini. Namun, Xiao Yan tidak menyangka bahwa energi yang terkandung dalam buah akasia ini ternyata sangat besar. Energi ini mungkin tidak kalah dengan energi yang terkandung dalam Fighting Immortal Pill. Hanya untuk menyerap buah akasia, kita harus menggunakan kekuatan acacia. Buahnya juga tidak berbeda dengan buah normal pada umumnya. Dengan terobosan mulus Xiao Yan ke Samsung Douxian penyempurnaan, tetapi Xiao Yan tidak mengetahui bahwa kekuatan acacia dan beberapa kekuatan yang terkandung dalam buah acacia perlahan-lahan memasuki ruang api sucinya, dan ruang api suci ada juga beberapa mutasi yang telah perlahan-lahan terjadi, dan mutasi ini merupakan fluktuasi di lapangan. Roh senior pohon akasia memintaku untuk menggunakan kekuatan akasia untuk menemukannya setelah menyerap akasia. Setelah Xiao Yan berhasil menembus tahap akhir Samsung Douxian, dia ragu-ragu untuk beberapa saat. Dengan beberapa perubahan halus dalam kekuatan akasia dan jiwa, Xiao Yan bisa merasakan bahwa sepertinya ada sesuatu yang istimewa di pohon akasia di depannya, tapi sekarang itu adalah pilihan apakah akan menemukan arwah pohon akasia terlebih dahulu atau melahap ramuan pertempuran. Lupakan saja, lain kali, mari kita makan Immortal Fighting Pill dulu. Setelah beberapa saat, Xiao Yan juga membuat keputusan. Pertama, telan Douxian Pill untuk meningkatkan kekuatan Anda ke tahap awal Douxian Bintang 4, dan kemudian segera pergi untuk menemukan roh pohon acacia untuk melihat apa yang disebut kondisinya. Setelah itu, saatnya untuk ujung pohon akasia,
dan saat berikutnya mungkin Zon Xian, pintunya sebanding dengan memasuki halaman bawah tanah untuk menemukan Kidu Yinhun. Dengan rencana dalam pikiran, tanpa ragu-ragu, botol batu giok yang indah perlahan-lahan muncul di antara menjangkau. Dalam botol giok, pil obat seukuran lengkeng perlahan muncul, tetapi di tepi botol giok, jejak garis merah gelap muncul dengan tenang. Melawan pil immortal, bagaimanapun, pertempuran immortal pil memiliki energi yang luar biasa. Bahkan jika kebijaksanaan spiritual ramuan itu dilenyapkan, jika Anda tidak hati-hati, itu mungkin akan lolos. Ramuan dari peringkat abadi kelas 5 benar-benar luar biasa. Xiao Yan berbicara perlahan, jelas dia cukup antusias dengan ramuan pil pertarungan abadi. Peringkat kelima immortal, kemampuan untuk memperbaiki tingkat pil obat ini setidaknya adalah kekuatan abadi pertempuran bintang 5. Dan sekarang peringkat apoteker Xiao Yan mungkin hanya hampir mencapai peringkat keempat peringkat abadi. Boom! Fighting Immortal Pill baru saja muncul, dan tiba-tiba, dengan naluri, lingkaran riak energi tirani meletus dari botol giok, mencoba menerobos belenggu botol giok dan melarikan diri dari sini. Tetapi sayangnya, garis merah gelap di tepi botol giok itu berkedip sedikit, menekannya dalam sekejap. Sepertinya lelaki tua itu juga dimotivasi oleh keegoisan. Xiao Yan tidak bisa menahan tawa ketika melihat Dou Xiandan ini begitu tirani. Di permukaan, Dilao memberi dirinya dan Xiao Gui pil immortal berjuang pada saat yang sama, tetapi kualitas dari pil immortal yang bertarung dari keduanya jauh lebih buruk. Bagaimanapun, pil immortal Dou di tangan Xiao Gui tidak begitu baik, berbeda saat itu, dan itulah mengapa Xiao Gui lahir, adegan Yan saat ini. Api akan datang. Setelah beberapa saat, Xiao Yan tidak ragu-ragu. Dia baru saja menelan kekuatan Acachia, dan kekuatan di tubuhnya sudah jenuh. Namun, pil Dou abadi adalah obat mujarab yang mengandung beberapa obat berharga, bahan, sehingga dapat menetralkan kekuatan Acachia, sehingga ditambah dengan kekuatan asli dari Fighting Immortal Pill, Xiao Yan dapat dengan sempurna menyerap kekuatan buah Acachia dan kekuatan dari Fighting Immortal Pill, dan itu akan menjadi tugas yang mudah untuk menembus Fighting Immortal bintang 4 pada waktu itu. Boom! Suara Xiao Yan baru saja jatuh, dan lingkaran api kaki tiba-tiba muncul, langsung melindungi Xiao Yan. Dou Xiandan, lari kemana? Kemari. Dengan dengusan dingin, tiba-tiba terdengar suara terang di ruang ini. Hei! Dalam sekejap, Dou Xiandan yang dibungkus dengan garis merah gelap tiba-tiba bergetar ketika dia mendengar kata-kata itu, dan segera meledak dengan perlawanan yang sangat menakutkan, mencoba menolaknya. Tampaknya menjadi jelas bahwa begitu Xiao Yan berhasil, saya takut bahwa ini adalah waktu untuk jatuh. Bang bang bang. Sayang sekali Xiao Yan tidak memberikannya kesempatan sama sekali. Api suci tirani menyapu langsung, dan langsung menghancurkan botol giok merah gelapnya, dan pil abadi yang bertarung juga dihancurkan oleh Yang Suci, api sekelompok paket. Weng berdengung. Tanpa penekanan garis merah gelap, The Fighting Immortal Pill terlahir kembali, tapi sudah terlambat untuk bersukacita. Api suci yang menyilaukan di seluruh tubuh meraung langsung ke arahnya. Fluktuasi semacam ini membuatnya ingin melahap pil Fighting Immortal. Ramuan yang kehilangan kecerdasannya dan hanya bisa digerakkan oleh insting, bawakan padaku. Melihat ini, Xiao Yan mengangkat sudut mulutnya dan tersenyum perlahan. Pergi dan coba bawa Dou Xiandan ke dalam telapak tangan Anda. Boom! Tidak peduli seberapa tirani Dou Xiandan, itu dilemahkan oleh Xiao Yan Shengyan, dan kemudian diserang oleh Xiao Yan seperti ini, dan dia langsung dipegang di tangannya dan tidak bisa bergerak. Bang bang bang. Suara guntur yang teredam terus terdengar di telapak tangan Xiao Yan, rupanya perjuangan yang meletus saat Dou Xian dan disempurnakan oleh Xiao Yan dengan sekuat tenaga. Petik 2. Setelah beberapa napas, kegelisahan di telapak tangan Xiao Yan juga menjadi tenang, dan Dou Xian dan perlahan dicairkan dan diurai oleh Xiao Yan. Mulailah menyerap. Melihat bahwa Immortal Fighting Pill telah kehilangan semua vitalitasnya, Xiao Yan hanya berkata dengan nyaman, bagaimanapun juga, meskipun Immortal Fighting Pill ini berperingkat tinggi, ia tidak memiliki kecerdasan, jadi di tangan Xiao Yan, secara alami akan tidak bisa membuat banyak gelombang. Xiao Yan memegang Dou Xiandan di tangannya, dan gumpalan energi murni mengalir di telapak tangannya menuju tubuh dan anggota badan Xiao Yan. Tapi gumpalan energi ini berbeda dengan buah akasia yang diserap sebelumnya, karena energi dari pil abadi pertarungan ini tidak hanya tirani, tetapi bahkan menetralisir kekuatan Acachia yang baru saja diserap Xiao Yan.
Kedua kekuatan itu saling menetralkan, dan perubahan aneh perlahan terjadi di tubuh Xiao Yan di dalam ruang api suci. Dan Xiao Yan, duduk dan berlatih ini, adalah 1 tahun. Selama setahun, Xiao Yan telah menyerap Immortal Fighting Pills terus-menerus. Mungkin terobosan sebelumnya terlalu kuat, atau kekuatan sisa Acacia dari buah Acacia bertanggung jawab, jadi itu membuang banyak waktu. Suatu hari, ketika di atas kehampaan merah muda ini, awan hitam keperakan yang aneh tiba-tiba menyebar, dan pupil mata Xiao Yan yang tidak bergerak perlahan terbuka. Kesengsaraan Douxian bintang 4, apakah akhirnya di sini? Setelah Sun Si, Xiao Yan berkata dengan suara yang agak dalam, tetapi di bawah suara ini, ada sentuhan yang berbeda dari sebelumnya. Dou bintang 3, napas abadi. Dewa pertarungan bintang 4. Kekuatan Xiao Yan saat ini secara samar-samar mencapai tingkat Douxian bintang 4, tetapi Xiao Yan tahu bahwa hanya dengan sepenuhnya mengalahkan perampokan Douxian, dia dapat dianggap sebagai terobosan yang sukses. Bang bang bang. Di atas langit, petir hitam perak meraung seperti anjing ganas, dan samar-samar satu demi satu petir hitam perak jatuh, langsung mengenai akar pohon akasia, pemandangan yang begitu mengejutkan. Xiao Yan terkejut, cukup terkejut, tapi untuk makhluk seperti pohon akasia, yang telah bertahan selama ribuan tahun, serangan semacam ini tidak signifikan. Sungguh kekuatan guntur yang tirani. Melihat ini, Xiao Yan mengerutkan kening. Klon jiwa di tubuhnya, Xiao Lei, diserahkan kepada tetua kedua dari 10.000 api sekte yang menjaga pembuluh darah kristal sebelum Xiao Yan pergi. Jika tidak, tingkat guntur ini dapat dengan mudah ditelan oleh kekuatan Xiao Lei, tetapi sekarang ada tidak Xiao Lei, saya khawatir Xiao Yan perlu menggunakan beberapa cara. Hei, di bagian atas kehampaan merah muda, awan hitam perak menjadi semakin menyilaukan, mengungkapkan kegelisahan yang sangat kuat samar-samar. Xiao Yan tidak tahu kekuatan kesengsaraan abadi Dou sebelumnya, tetapi sekarang dia tahu bahwa ada 1 kesengsaraan abadi Dou untuk 1 bintang, dan 2 kesengsaraan abadi Dou untuk kesengsaraan abadi Dou bintang 2, dan seterusnya. Sekarang Xiao Yan sedang mencoba untuk menembus Fighting Immortal bintang 4, dia memiliki 4 kesengsaraan. Boom! Petir hitam perak itu marah saat Roh Kudus turun, dan suara guntur yang memekakkan telinga sepertinya bersumpah atas ketidaktahuan Xiao Yan, bersumpah pada jerat yang dibuat oleh Xiao Yan sendiri, dan melampiaskan harga dirinya dan kemarahannya yang tak terbendung. 4 kesengsaraan abadi, biarkan kuda-kuda itu datang. Melihat ini, mata Xiao Yan menjadi dalam, dan transformasi pertama Dewa Naga langsung ditampilkan, matanya dengan waspada mengamati awan hitam keperakan yang menakutkan tepat di atas kehampaan. Xiao Yan hari ini, dengan kekuatannya meningkat 2 tingkat kecil dalam waktu singkat, tiba-tiba melakukan perubahan pertama dari Dewa Naga, dan tingkat peningkatan itu dapat digambarkan sebagai sangat besar. Xiao Yan hari ini hanya mengandalkan yang pertama, perubahan Dewa Naga peningkatan perubahan. Saya khawatir itu bisa sangat mudah untuk menghadapi pembangkit tenaga listrik tahap menengah abadi yang bertarung dengan bintang 4. Dengan suara nyaring, awan petir hitam perak yang tak terhitung jumlahnya bergetar hebat di atas kehampaan merah muda, dan gelombang samar guntur yang sangat tidak jelas tiba-tiba lahir. Gelombang guntur ini lebih kuat daripada guntur yang pernah ditemui Xiao Yan di masa lalu saat memurnikan pil obat. Xiao Yan tidak tahu rincian kekuatan guntur, dan saya khawatir hal semacam ini hanya dapat dipahami oleh orang tertinggi seperti Raja Guntur, tetapi Xiao Yan mengerti bahwa setiap kali pertempuran abadi disebabkan oleh terobosan dalam pertempuran abadi ini, kekuatan gunturnya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dalam sekejap, awan hitam perak di atas kekosongan melihat semangat juang Xiao Yan yang mempesona menembus tubuhnya. Dia meraung dan meraung, berubah menjadi petir, dengan momentum yang tak terbendung, menghadap ke akar pohon akasia. Xiao Yan, yang berada di atas kumis, meledak. Boom! Kekuatan petir yang dibentuk oleh guntur perak hitam itu menakutkan, bahkan jika Xiao Yan telah mempersiapkannya, dia terlempar ke belakang puluhan meter sebelum dia menstabilkan sosoknya. Guntur perampokan pertama ini adalah kekuatan yang menakutkan. Xiao Yan berkata dengan sungguh-sungguh setelah menerima perampokan guntur pertama dari perampokan Douxian. Kekuatan petir hitam perak ini sebanding dengan petir abu-abu di tubuh Raja Guntur, tetapi Xiao Yan tahu bahwa petir abu-abu di tubuh Raja Guntur mengandung ancaman mematikan. Duo Qifei telah menguasainya, dan begitu guru petir itu benar-benar bereinkarnasi, saya khawatir guntur abu-abu akan menjadi salah satu guntur paling kuat di dunia ini. Gulu-gulu.
Badai petir pertama dihentikan oleh Xiao, dan itu tidak berdampak banyak pada Xiaoyan. Tiba-tiba, awan petir hitam perak yang tak terhitung jumlahnya di atas kekosongan bergulir, dan arus listrik yang terang perlahan mengalir dari awan yang tak terhitung jumlahnya. Keluar dari awan guntur. Ini bukan malapetaka guntur, sebaliknya, itu bahkan cairan yang mirip dengan air. Hanya saja di atas cairan perak hitam, ada juga fluktuasi yang sangat menakutkan. Kekuatan guntur pada tingkat ini, saya khawatir kontaminasi sekecil apapun akan menyebabkan cedera serius dalam sekejap. 1 jari di langit, 2 jari. Jari ketiga, dihadapkan dengan bencana guntur tirani, seluruh tubuh Xiaoyan melonjak dengan inti pertempuran, dan dia langsung menggunakan 3 jari langit dengan Seng Yan menolak bencana guntur kedua. Meski begitu, Xiaoyan juga terguncang oleh kekuatan guntur yang kuat, menyebabkan ujung jarinya bergetar hebat. Perampokan ketiga dan perampokan keempat bersama-sama. Setelah melawan 2 badai petir, Xiaoyan menatap awan hitam perak dengan mata serius. Pada saat ini, awan petir ini perlahan berkumpul bersama, tampaknya 2 kesengsaraan guntur baru saja muncul, sesuka hati. Pada saat ini, mereka menyadari kekuatan Xiaoyan, jadi mereka mempersiapkan 2 kesengsaraan untuk bersatu. Sekarang, ini adalah sorotan nyata. Ayo, Xiaoyan berkata dengan sungguh-sungguh. Segera, kekuatan jiwa yang mempesona, kekuatan spiritual, dan bahkan api suci membentuk 3 perisai cahaya tirani di permukaan tubuhnya, mencoba melemahkan jejak kekuatan guntur. Boom! Segera, awan petir padat yang tak terhitung jumlahnya bergetar hebat, dan kemudian seekor ular raksasa yang berjuang ditutupi dengan pola guntur tiba-tiba muncul dari pusat awan petir. Ular guntur ini baru saja muncul, dan mata ular itu menatap Xiaoyan kecil di bawah dengan ketidakpedulian yang ekstrim, seolah-olah dia bersumpah kematian Xiaoyan. Bencana guntur tingkat ini, saya khawatir itu telah melampaui kategori tingkat abadi pertempuran bintang 4. Kekuatan ular guntur yang tumbuh subur bersama dalam perampokan ketiga dan keempat, saya khawatir itu telah mencapai tingkat dari tahap tengah manusia abadi yang bertarung dengan bintang 4. Xiaoyan melihat ini, dia menatap tajam ke arah ular guntur yang ganas di atas kehampaan, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Kesengsaraan pertarungan abadi dibagi sesuai dengan kekuatan masing-masing orang. Semakin kuat terobosannya, semakin kuat kesengsaraan pertempuran abadi yang harus mereka hadapi. Namun, setelah terobosan, kekuatan Immortal Fighting Immortal di dalam tubuh akan meningkat, lebih menyilaukan dan kental, lebih kuat dari biasanya. Tidak diragukan lagi itu jauh lebih tirani. Pelahap jiwa menjelaskan. Ayo, Xiaoyan menggertakkan giginya dan berkata langsung. Boom! Sepertinya dia mendengar suara Xiaoyan, dan tiba-tiba ular guntur yang ganas memutar tubuh besarnya yang penuh dengan kekuatan guntur, dan menembak Xiaoyan dengan momentum guntur, karena kecepatannya terlalu cepat, pohon acacia memancarkan jejak fluktuasi gelisah. Boom! Ular guntur yang ganas dengan mudah menabrak 3 perisai pelindung yang awalnya didirikan oleh Xiaoyan, dan perisai pelindung yang dibentuk oleh Seng Yan tiba-tiba hancur. Saat berikutnya, perisai pelindung khusus yang dibentuk oleh kekuatan spiritual juga menghilang. Setelah beberapa napas, penghalang jiwa yang dibentuk oleh kekuatan jiwa paling kejam juga menghilang dengan bersih, tetapi Razer masih utuh seperti sebelumnya. Bang bang bang. Ketiga perisai pelindung itu dengan mudah dipatahkan, dan tanpa halangan apapun, mereka menyerang Xiaoyan yang sudah dekat. Tabrakan. Pada saat ini, Xiaoyan sudah berkeringat deras, dan dia bahkan mencoba yang terbaik, tetapi dia masih dikalahkan oleh ular guntur yang ganas ini. Aku masih tidak percaya bahwa aku tidak bisa menyembuhkanmu. Arai api penyucian. Dengan mendengus dingin, ruang merah muda itu langsung dipenuhi dengan dunia cair. Tekanan Xiaoyan sedikit melemah, tetapi krisis masih belum terselesaikan. Semoga berhasil. Saya penulis Lemon Kyuxia, teman buku. Baru-baru ini, karena umpan balik dari banyak pembaca bahwa saya tidak dapat menemukan pintu masuk untuk membaca, saya sekarang merekomendasikan aplikasi novel gratis yang mendukung unduhan novel, mendengarkan buku, nol iklan, dan berbagai dalam mode membaca. Anda dapat menemukan hampir semua buku di internet. Untuk detailnya, harap luangkan waktu setengah menit untuk mengikuti akun publik WeChat, artefak pencarian buku. Klik tombol plus masuk di sudut kanan atas WeChat tanda hubung lebih besar dari tambahkan teman tanda hubung lebih besar dari pilih akun publik tanda hubung lebih besar dari masukkan, cari dan tambahkan akun resmi, lalu ikuti petunjuk untuk mengoperasikannya.
Pesan teman, harap perhatikan. 2 pukulan, pecahkan padaku. Dalam sekejap, Xiao Yan hanya mengepalkan tinjunya, dan pola aneh diam-diam muncul dari salah satu dari mereka, dan kemudian meraung ke arah ular petir ganas di depannya. Leng Om, ular guntur yang ganas sangat kuat, tetapi diserang oleh Xiao Yan seperti ini, guntur di tubuhnya juga meredup untuk sementara waktu. Bagaimanapun, kekuatan serangan Xiao Yan juga luar biasa. Bukankah ini rusak? Melihat bahwa dia mencoba yang terbaik dan gagal memecahkan bukti Razar, Xiao Yan tiba-tiba kehilangan suaranya. Kalau begitu ambil pukulan dariku. Wow, Wu Tianteng. Tiba-tiba, melihat adegan ini, Xiao Yan tiba-tiba tertawa. Segera, inti ember tipe kayu di tubuhnya perlahan melonjak, dan seluruh tubuhnya panas, api, es langsung digantikan oleh sifat kayu hijau. Pada saat yang sama, barisan api penyucian keluar dengan tenang, dan ruang ini sepenuhnya digantikan oleh aura hijau. Sabu-sabu. Setelah beberapa saat, tanaman merambat hijau berukuran puluhan meter tiba-tiba muncul di bawah kaki Razar, dan tanaman merambat ini baru saja muncul, dan langsung mengikat Razar dengan aura kehidupan yang sangat kuat. Mari kita lihat apakah kamu mati. Jari ketiga di langit. Dengan mendengus dingin, jari hijau tiba-tiba berubah menjadi sinar cahaya yang cukup untuk membekukan langit, dan bersiul ke arah ular guntur. Leng Om. Menghadapi momen ini, Thunder Snake merasakan kekuatan penghancur, dan segera berjuang mati-matian. Sayangnya, itu diikat oleh tanaman merambat tipe kayu khusus Xiao Yan, dan tidak ada yang bisa dia lakukan. Hei! Dengan suara, cahaya jari hijau dengan mudah menembus tubuh ular guntur, dan tiba-tiba ular guntur dan awan petir di atas kekosongan perlahan menghilang. Kaisar Dou Pochang Sen Yan. Akhirnya, tahap awal Dou Xian Bintang 4. Tiba-tiba, saat ruang merah muda kembali normal, Xiao Yan tersenyum puas. Diri hari ini, mengandalkan kekuatan tahap awal Dou Xian Bintang 4 dan kekuatan api, sangat mudah untuk berurusan dengan Dou Xian Bintang 4 tingkat menengah umum, dan bahkan beberapa pembangkit tenaga listrik di Dou Xian Bintang 4 akhir. Xian tidak masalah. Adapun keterampilan bertarung atribut kayu yang baru saja ditampilkan Xiao Yan, itu adalah gulungan yang dia peroleh sebelumnya. Xiao Yan telah mempelajarinya sejak lama, tetapi dia tidak menggunakannya untuk menyembunyikannya. Pembangkit tenaga listrik kesempurnaan Dou Xian Bintang 4. Sekarang, pada tahap awal dari Immortal Fighting Bintang 4, ditambah dengan efek misterius dari teknik menelan api, untuk sementara saya dapat mencapai puncak dari 4-star Fighting Immortal. Jika saya melawan Ling Yu, saya akan melakukannya, juga memiliki kekuatan untuk bertarung. Xiao Yan merasakan kekuatan di tubuhnya. Segera tertawa. Hei, anak kecil, apakah ini cukup? Setelah nafas, tubuh Soul Eater langsung melayang keluar, dan berkata dengan senyum puas. Guru, apa maksudmu dengan ini? Mungkinkah para murid berusaha keras untuk berkultivasi dan siap untuk membuang beberapa harta untukku sesuka hati? Melihat ini, Xiao Yan tidak bisa menahan bercanda. Ahem, apa yang kamu pikirkan? Kamu masih harus mengandalkan dirimu sendiri untuk melangkah selangkah demi selangkah. Pemakan jiwa mendengar kata-kata itu, terbatuk untuk menutupi rasa malunya, dan kemudian berkata dengan sungguh-sungguh. Petik 2. Xiao Yan merasa tidak berdaya ketika mendengar kata-kata itu. Jelas, pemakan jiwa ini adalah penguasa domain, bagaimana dia bisa begitu pelit? Ada beberapa hal, saya yakin Anda akan tertarik. Setelah beberapa saat, Lord of Soul Eater berkata dengan suara penuh kebanggaan. Apa? Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dia tiba-tiba tampak bingung. Sekarang, dia telah menelan buah akasia dan pil Dou Xian. Sepertinya tidak ada apapun di sini yang menarik baginya. Paling-paling, itu adalah semangat akasia, pohon tuan dan orang itu tidak saling mengenal, jadi Xiao Yan mungkin tidak bisa mengandalkannya. Panggil 2 api sucimu dan benih surgawi yang agung. Kalau begitu lihat ruang api sucimu. Setelah beberapa saat, penguasa pemakan jiwa tersenyum. Tabrakan. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dia sepertinya telah memperhatikan sesuatu. 2 api suci dan api benih surgawi besar secara langsung terkena kehampaan. Batu surgawi hati api berwarna kaki dan jiwa berwajah hantu cian api baru saja muncul. Namun, setelah beberapa pertempuran, Ghostface dan Soul Flame yang berada di atas angin. Jelas, jarak antara keduanya tidak sedikit.
Ini hanya pertarungan antara dewa dan dewa, saya tidak mampu dia. Ruang api suci, keluarlah padaku. Saat berikutnya, melihat munculnya 3 api, Xiaoyan mencoba memanggil ruang api suci melalui koneksi pikirannya. Petik 2. Saat suara Xiaoyan jatuh, hanya ada keheningan yang mematikan sebagai tanggapan terhadap Xiaoyan. Apa yang terjadi? Ruang api suci, keluarlah untukku. Xiaoyan berteriak terburu-buru, tapi sayangnya, tidak peduli bagaimana Xiaoyan membuka mulutnya, ruang api suci tidak pernah muncul. Aneh, tubuhku dapat dengan jelas merasakan ruang api suci, mengapa aku tidak bisa memanggilnya? Mungkinkah karena pohon akasia? Xiaoyan bertanya-tanya. Tidak, coba lagi. Setelah beberapa saat, penguasa pemakan jiwa tersenyum. Keluarlah untukku. Xiaoyan segera berkata dengan cemas saat mendengar ini. Dalam waktu singkat, kekuatan melahap muncul di tubuh Xiaoyan, dan segera melahap setiap jejak api suci di tubuh Xiaoyan. Boom! Tidak tahu apakah dia diprovokasi atau diancam, di ruang merah muda ini, penghalang berwarna kaki tiba-tiba muncul di seluruh tubuh Xiaoyan. Dan ruang khusus berwarna kaki yang mirip dengan pesona ini baru saja muncul, dan tiba-tiba rasa bahaya yang sangat kuat muncul dengan tenang. Sabu-sabu, penghalang yang dipenuhi api kaki ini baru saja muncul, dan Xiaoyan tiba-tiba menyadari bahwa dia sebenarnya memiliki kendali mutlak, dan tiba-tiba bertanya dengan tidak percaya. Penghalang, kata Xiaoyan tak percaya. Pesona adalah metode yang digunakan oleh beberapa orang kuat, yang untuk sementara dapat menutupi ruang tertentu, sehingga mencapai titik membunuh orang secara diam-diam. Bajingan, ini adalah domainnya. Tiba-tiba, sebuah suara marah tiba-tiba muncul. Domain. Xiaoyan mendengar kata-kata itu, pupilnya menyusut dengan kencang, dan kejutan muncul di hatinya. Meskipun kamu bukan dunia nyata, itu sudah cukup. Setelah kamu melemparkan dunia, kekuatanmu disukai dan diberkati oleh kerajaan, dan kekuatan musuh dibatasi dan ditekan oleh kerajaan. Dewa pertarungan bintang 5, kecuali ada sangat sedikit keberadaan abnormal, mereka tidak terkalahkan. Pemakan jiwa berkata sambil tersenyum. Saya ingat Anda berkata, Guru, bahwa alam dibagi menjadi prototipe alam, setengah alam dan alam nyata. Saya tidak tahu apa tingkat saya, kata Xiaoyan dengan sangat gembira. Itu seharusnya milik setengah bidang, dan prototipe bidang Anda adalah ruang api suci Huoxin Tianyan, jadi di masa depan, Anda perlu mengintegrasikan api suci lainnya ke dalamnya. Saya khawatir kekuatannya akan cukup mengejutkan. Lord of Soul Eater cukup berkata dengan iri. Guru, di domain saya, selain kekuatan sumber Huoxin Tianyan, tampaknya ada kekuatan lain. Setelah beberapa saat, Xiaoyan memeriksa dan menemukan bahwa ada kekuatan lain di domain ini. Kekuatan apa? Tanya pemakan jiwa. Kekuatan cinta. Setelah nafas, Xiao melambaikan tangannya, dan tiba-tiba energi merah muda tiba-tiba muncul di lapangan, dan melihatnya, kekuatan cinta ini telah dikendalikan oleh Xiaoyan dengan mudah. Kekuatan dari penyakit cinta itu misterius dan tidak dapat diprediksi. Anda perlu menemukan secara perlahan kekuatan apa yang dimilikinya. Tetapi domain Anda bukan hanya domain api, tetapi juga mengandung kekuatan dari penyakit cinta. Mengapa Anda tidak mengambil kesempatan untuk memberi itu nama? Pemakan jiwa Tuhan tertawa. Ruang api suci Huoxin Tianyan dibentuk sebagai prototipe kekuatan cinta. Lebih baik menyebutnya domain api akasia. Setelah beberapa saat, telapak tangan Xiaoyan dengan lembut menyentuh api suci di dadanya Xin. Ketika nama itu diucapkan, Seng Yan Xin juga meledak dalam suasana hati yang sangat bahagia. Acachia Flame Domain. Lovesicast disertai dengan domain api, tidak buruk. Di domain Anda sekarang, Anda tidak hanya dapat menggunakan nyala api yang mempesona dari Fire Heart Tianyan dan manipulasi batu, tetapi juga mengintegrasikan api suci lainnya di masa depan. Itu juga dapat menerapkan kekuatan api suci lainnya. Petik 2. Alam yang disebut adalah atribut tunggal dan penggunaan kekuatan. Ini pertama kalinya saya melihat ranah Anda, tahu apakah itu berkah atau kutukan. Tuan pemakan jiwa berkata dengan nada campur aduk. Kegembiraannya adalah kekuatan Xiaoyan setelah integrasi kekuatan Seng Yan di masa depan kemungkinan akan cukup untuk mencapai puncak dunia 1000 besar. Kekhawatirannya adalah jika Xiaoyan ditangkap oleh musuh, begitu menantang langit ini, domain jatuh ke tangan orang lain, maka akibatnya bisa menjadi malapetaka. Guru, jangan khawatir. Kekuatan yang telah saya kembangkan akan digunakan di jalan yang benar.
Xiao Yan berkata dengan lembut, tetapi suaranya mengandung sentuhan kepercayaan yang tidak dapat digambarkan oleh orang biasa. Bagus. Lord of Soul Eater menyeringai ketika mendengar kata-kata itu. Dengan cara ini, sepertinya aku telah menemukan harta karun kali ini. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dan senyum perlahan muncul di sudut mulutnya. Dia tidak dapat membayangkan bahwa kali ini, setengah bidang akan menjadi lahir secara tidak sengaja, dan meskipun ini hanya setengah bidang, itu akan terjadi di masa depan. Menggabungkan banyak api suci, saya khawatir itu akan menjadi bidang tingkat atas. Ketika bidang keluar, siapa yang akan bersaing? Ini adalah tindakan pencegahan dasar untuk domain tersebut. Anda secara alami akan menemukan berbagai manfaatnya ketika Anda bertarung dengan orang-orang di masa depan. Saat Xiao Yanfan melahirkan setengah domain Acachia Flame Domain, pemakan jiwa segera menjelaskan sesuatu kepada Xiao Yan. Perhatikan hal-hal. Saya melihat, karena tempat ini sudah berakhir, maka mari kita pergi ke tempat yang disebutkan oleh roh pohon akasia. Itu juga perhentian terakhir dari pohon akasia. Saat berikutnya, Xiao Yan berbalik dan menghadap ke akar pohon akasia, agak serius. Susue memberikan hadiah besar, dan segera kekuatan akasia merah muda yang mempesona muncul di sekujur tubuhnya, langsung menarik Xiao Yan ke bagian dalam pohon akasia. Xiao Yan tidak tahu apakah pohon akasia bisa mendeteksi rasa terima kasihnya, tapi perjalanan ini menghasilkan banyak. Xiao Yan tidak bisa tidak sangat menghormatinya. Lagi pula, keberadaan seperti pohon akasia, umur panjang, secara alami memiliki banyak variabel. Setelah beberapa saat, gumpalan energi merah muda tiba-tiba muncul di tubuh Xiao Yan, dan dia segera membungkus tubuhnya. Dalam sekejap, itu berubah menjadi aliran cahaya, mengalir ke ruang dalam pohon akasia. Ini adalah, dengan penampilan seperti itu, Xiao Yan tiba-tiba menemukan bahwa ada sebuah gua di dalam pohon raksasa asli dari pohon akasia. Pohon terluar di langit seharusnya hanya tubuh energi yang dibentuk oleh pohon akasia untuk melindungi dirinya sendiri, dan tempat Xiao Yan barusan adalah asal-usul pohon akasia, tetapi saat ini, Xiao Yan langsung memasuki asal-usul pohon akasia ke bagian dalamnya. Kamu di sini. Setelah beberapa saat, sebuah suara ringan terdengar, dan pandangan Xiao Yan berangsur-angsur menjadi jelas. Apa yang menarik perhatianku adalah ruang yang agak aneh. Di ruang ini, itu cukup kecil. Satu-satunya hal adalah sinar cahaya misterius yang dibungkus dengan kekuatan dan daun merah muda yang tak terhitung jumlahnya. Daerah sekitarnya juga dipenuhi dengan kekuatan tirani yang luar biasa. Kekuatan akasia merah muda, dan bahkan banyak daun merah muda di sekitarnya terus-menerus meledak. Ini adalah puncak kanopi pohon akasia. Setelah beberapa saat, sesosok wanita diam-diam berjalan keluar dari balik daun yang tak terhitung jumlahnya. Rambut merah muda wanita itu, lekuk tubuh yang anggun, dan kekuatan yang mempesona semuanya menunjukkan bahwa pria ini sama sekali bukan orang biasa, dan ada kesedihan yang agak aneh di matanya, tetapi ketika dia muncul, dia menatapnya, dengan Xiao Yan. Puff. Ditatap oleh wanita ini, Xiao Yan hanya merasakan rasa takut di hatinya. Pada saat itu, dua kristal api suci di tubuhnya juga berdetak kencang, dan bahkan pupilnya terus-menerus menghadap ke Ping, di atas kehampaan sinar cahaya memandangnya, seolah-olah telah menemukan sesuatu. Apa itu kanopi pohon akasia? Melihat ke tengah ruang khusus ini dikelilingi oleh daun yang tak terhitung jumlahnya, awan kabut merah muda benar-benar menutupi tempat tertentu, dan Xiao Yan dikombinasikan dengan gerakan abnormal dari tempat suci, kristal api di tubuhnya. Aku adalah penjaga api suci, dan juga roh dari pohon akasia ini. Melihat keraguan Xiao Yan, mata wanita cantik itu menyipit, dan matanya yang indah juga menatap tempat yang dikelilingi oleh kabut merah muda, kata. Penjaga api suci, mungkinkah? Xiao Yan mendengar kata-kata itu, pupil matanya tidak bisa menahan untuk mengecil, jantungnya naik turun dengan hebat. Sakit cinta, bronkitis. Setelah beberapa saat, wanita Qianying tidak terkejut, dia berbicara dengan agak jelas. Dengan kekuatan wanita ini, dia secara alami menemukan kekuatan samar api suci di tubuh Xiao Yan di pagi hari, jika tidak akan memberikan hal-hal yang berharga seperti buah akasia. Tabrakan. Saat wanita itu berbicara, kabut merah muda di tengah kanopi juga perlahan menghilang, memperlihatkan beberapa pemandangan aneh. Ini adalah, setelah beberapa saat seberkas cahaya misterius menghilang, jejak keterkejutan muncul di hati Xiao Yan.
Di depan mereka berdua, tidak ada tanda-tanda pohon akasia, dan pandangan mereka sepenuhnya dipenuhi oleh dua patung batu besar yang diam. Kedua patung batu ini berukuran sekitar ratusan kaki. Dari mereka, napas yang keras tiba-tiba meledak, seperti binatang buas. Jelas, kedua patung batu ini mungkin juga kuat di masa hidup mereka. Del, wanita di patung batu, ini jelas kamu. Tiba-tiba, Xiaoyan mengangkat kepalanya dan kehilangan suaranya ketika dia bergabung dengan wanita yang berdiri di depannya. Bahkan jika sosok yang diungkapkan oleh patung batu itu tidak terlalu jelas, garis dasar patung batu itu persis sama dengan penjaga api suci di depannya. Lihat lagi, wanita itu tidak terkejut ketika Xiaoyan melihatnya, dia baru saja membuka mulutnya, sepertinya adegan ini sengaja dibuat oleh Xiaoyan. Dua patung batu, mereka terlihat seperti pasangan, tapi kenapa mereka saling berpelukan, apa yang mereka lakukan? Naik dan lihatlah, karena Xiaoyan berdiri di dasar kekosongan, dan area patung batu sangat besar, hanya beberapa gerakan samar yang dapat dilihat untuk sementara waktu. Dikelilingi dan terbang langsung ke tengah patung batu. Tapi ada lubang aneh di dada yang mereka berdua rangkul. Sepertinya ada sesuatu yang hilang di sini, gumam Xiaoyan, tapi ekspresinya menjadi sangat gugup. Boom! Raungan yang tak terlukiskan tiba-tiba muncul dari tubuh Xiaoyan, sehingga dua Saint Flame Crystals yang tenang di tubuh Xiaoyan tiba-tiba menjadi gelisah. Novel tunggu, lokasi kosong ini sebenarnya seperti sepotong kristal api suci. Dalam sekejap, Xiaoyan seolah-olah telah menemukan rahasia yang menghancurkan bumi. Yang di depanmu adalah suamiku. Kami berdua sama-sama penjaga. Karena kami diselamatkan oleh pohon akasia, kami langsung tinggal di sini. Kekuatan akasia di sini cukup aneh, tetapi sangat cocok untuk budidaya kita, dan pohon akasia tidak memiliki dua harta, tetapi tiga harta, dan harta ketiga berada di peringkat ke-15 dalam daftar api suci. Sakit cinta dan radang perut. Mata cantik wanita itu perlahan menatap dua patung batu besar di kehampaan, dan bergumam, suaranya dipenuhi dengan kesedihan, dan dia tidak tahu mengapa. Sakit cinta dan patah hati. Xiaoyan berbicara perlahan, suaranya penuh dengan hiruk-pikuk. Tingkat api suci ini sebanding dengan keberadaan para dewa, karena api suci ini memiliki kekuatan penyakit cinta yang sangat istimewa. Kekuatan ini mungkin tidak berbahaya bagi orang biasa, tetapi untuk beberapa orang yang dicintai atau menderita penyakit cinta. Bagi orang-orang di dunia, nyala api ini mengandung kekuatan mengerikan yang cukup untuk hidup dan mati. Jika kalian berdua menjaga Acacia Broken Enteritis, tapi kenapa aku tidak bisa merasakan kekuatannya? Perasaan itu sepertinya sudah tidak ada lagi. Setelah beberapa saat, Xiaoyan berkata dengan ekspresi serius. Ketika wanita itu mendengar kata-kata itu, dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dia perlahan berdiri di samping Xiaoyan, matanya yang indah perlahan berubah dari kesedihan menjadi niat membunuh yang mengerikan. Membunuh, seperti iblis yang jatuh ke dalam jurang. Senior, merasakan niat membunuh seperti iblis pada wanita di sampingnya, tekanan Xiaoyan meningkat tajam, dan api suci yang menyilaukan membanjiri untuk melindunginya, tetapi sangat disayangkan bahwa di hadapan 5 orang yang benar-benar tirani, bintang melawan penjaga api suci abadi, Xiaoyan masih tidak bisa menolak. Maaf. Setelah Sunsi, wanita itu segera menoleh dan berkata kepada Xiaoyan, niat membunuh yang mempesona juga perlahan menghilang, tetapi matanya melunak, dan dia segera menatap pria patung batu itu. Namanya Feng Mo, dan namaku Yumu. Kami berdua lahir di benua biasa. Daratan lahir biasanya stabil, meskipun kami diserang oleh suku-suku jahat di luar wilayah, tetapi dengan kekuatan api suci, kami telah dijaga berkali-kali, tetapi suatu hari, kedamaian langsung dihancurkan oleh kekuatan yang tidak diundang, laki-laki. Pada hari itu, hantu ada di mana-mana, dan kekuatan yang kuat membuat kami tak tertahankan. Bahkan penguasa pesawat kami langsung dilenyapkan olehnya. Dan berdasarkan kekuatan pohon akasia dan bronkitis akasia, meskipun saya cukup beruntung untuk lolos dari kejaran, suami saya dibunuh oleh gangsternya, dan gangster itu juga memanfaatkan situasi untuk mencuri api suci di akasia. Pohon, dan Acacia patah enteritis harus ditempa oleh pohon Acacia sesekali, jadi pohon Acacia juga dipindahkan ke sini. Suara lembut itu mengandung niat membunuh dari langit, yang memungkinkan Xiaoyan untuk dapat dari kata-kata wanita, saya mendengar beberapa arti lain. Orang itu, aku khawatir itu adalah penguasa Jiwali.
Saat wanita itu menjelaskan masa lalunya tanpa henti, Xiao Yan segera berbicara dengan empati, dan suaranya juga dipenuhi dengan kemarahan. Iya, itu penguasa jiwa Li. Dan tujuanku kali ini juga untuk memberimu kekuatan yang cukup untuk menaklukkan api suci, selama kamu bisa membalaskan dendam suamiku. Dalam sekejap, wanita itu tampak mengaum dengan suara seperti mengaum. Penguasa jiwa Li adalah penguasa domain. Kekuatannya mendekati puncak dunia ini. Bahkan aku, tidak ada cara untuk melakukannya. Meskipun Xiao Yan cukup antusias dengan kekuatan untuk menaklukkan Acachia Broken Heartitis, tapi untuk sementara, jangan berani setuju dengan mudah, karena kentang panas jenis ini sangat berbahaya. Apa yang Anda katakan tidak masuk akal, tetapi saya tahu bahwa manusia dapat memiliki dua jenis api suci pada saat yang sama. Pencapaian masa depan manusia ini secara alami tidak terbatas. Bahkan jika itu adalah pertaruhan, saya bersedia untuk percaya di dalam kamu. Setelah Sunsi, wanita itu perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara lembut. Itu akan memakan waktu lama. Xiao Yan mengangguk. Tapi aku sudah menunggu, Acachia dan patah enteritis tidak bisa menunggu. Setelah beberapa saat, wanita itu berkata dengan suara yang sangat tajam. Apa? Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan segera menyadari sesuatu, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Apakah kamu tahu mengapa penguasa jiwa Li secara diam-diam menyembunyikan kekuatan tertinggi di 7 alam untuk pergi berburu Acachia dan patah enteritis? Wanita itu bertanya balik. Aku tidak tahu, kata Xiao Yan tak berdaya. Makhluk dunia hantu hanya mampu menelan dua api suci sejak zaman kuno, tetapi ambisi penguasa jiwa tidak kecil. Tujuan pendirian Akademi Jiwanya adalah untuk mempelajari dan memecahkan masalah ini. Dan belum lama ini, para peneliti top di Akademi Jiwa yang bertanggung jawab untuk mempelajari masalah ini semuanya jatuh. Kamu harus tahu bahwa meskipun kekuatan mereka tidak kuat, mereka dikelilingi oleh perlindungan dari para dewa pertempuran bintang 7. Mampu membunuh semua dewa pertempuran bintang 7 di bawah medan di mana Akademi Jiwa bertanggung jawab, dengan bantuan dewa pertempuran bintang 7, saya khawatir tidak akan ada orang lain kecuali Tuan Jiwa Li. Wilayah. Qian Ying berkata perlahan. Dia menemukan orang-orang ini dengan susah payah. Jika dia menghancurkan mereka seperti ini, aku khawatir itu sama saja dengan menggali kuburnya sendiri. Tunggu, benarkan, apakah dia membunuh orang? Mungkinkah dia telah menemukan cara bagi hantu untuk melahap api suci? Pada saat itu, Xiao Yan tiba-tiba mengerti sesuatu. Jangan tanya bagaimana aku tahu itu. Saya memiliki hubungan halus dengan Seng Yan, dan saya dapat mendeteksi banyak hal, dan hal-hal ini ditemukan belum lama ini, jadi saya kira Lord of Li Sol mungkin ingin mengambil kesempatan ini untuk melahap peradangan Acachia Broken Enteric. Wanita Qian Ying menganalisis kata demi kata. Sialan. Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan mengepalkan tinjunya dengan kuat, dan perasaan berat muncul di hatinya. Acachia patah peradangan enterik adalah salah satu cara paling andal untuk menghidupkan kembali Mu Yingying. Jika tidak berhasil, saya khawatir hanya ada yang disebut malaikat di dunia besar, karena mereka mengendalikan sihir kebangkitan, tetapi Xiao Yan tidak percaya bahwa mereka akan melakukan sihir untuk orang yang tidak berhubungan. Dalam hal ini, Acachia dan patah enteritis adalah prioritas utama. Jika ditelan oleh Lord of Li Sol, saya khawatir kali ini, benar-benar tidak ada harapan kebangkitan. Saya perhatikan bahwa Anda memiliki dua api suci di tubuh Anda, dan tampaknya ada kekuatan lain yang sangat lemah, mirip dengan api suci tetapi sangat berbeda. Selain itu, kamu juga memiliki kekuatan mabuk cinta yang sangat mempesona. Sebagian besar kekuatan mabuk cinta seharusnya berasal dari kekuatan api suci yang lemah ini. Wanita Qian Ying berkata dengan suara. Aku datang ke dunia hantu untuk menemukan peradangan Acachia Broken Enteric, karena, aku ingin menghidupkan kembali kekasihku. Wajah Xiao Yan tenang, dan dia berbicara perlahan, tetapi pada saat ini, pria ini sedikit keras kepala, dan beberapa tidak berani mengakui kenyataan. Xiao Yan tampaknya perlahan-lahan menerima posisi Mu Yingying di dalam hatinya. Acachia patah enteritis memang memiliki efek magis kebangkitan, tapi kamu bisa merebutnya dari penguasa jiwa. Apakah kamu berani menerima kesepakatan yang begitu mengerikan? Gadis cantik itu tersenyum. Berani. Xiao Yan mendengus dingin, dan suaranya seperti guntur untuk waktu yang lama. Ini adalah sumber api Acachia Flame. Itu dapat mengisolasi bahaya Acachia Flame bagi Anda dan membuat Anda dekat dengan Acachia Flame. Tapi ingat,
Itu hanya bisa digunakan sekali. Nyala api perlahan berdenyut di telapak tangannya. Dengan pemukulan api samar ini, dua api suci di tubuh Xiao Yan tiba-tiba meledak ketakutan, tampaknya menghadapi api akasia peringkat setinggi 15, bahkan nyala api samar tidak cukup. Pada dasarnya menekan mereka. Terima kasih. Sebuah suara lembut perlahan muncul dari mulut Xiao Yan. Xiao Yan dapat menemukan bahwa wanita cantik ini tampaknya telah menghabiskan banyak energi untuk menyingkat jejak sumber api suci ini, dan segera mengeluarkannya, sejumlah besar pil obat dalam upaya untuk meringankan tekanannya. Jangan repot-repot, kekuatanku terkait dengan pohon Acacia. Saya tidak bisa meninggalkan pohon Acacia, dan saya tidak bisa pergi untuk membalas dendam untuk Lord of Li Sol secara jujur. Kali ini, masalah balas dendam terserah padamu. Dan pada akhirnya, jika kamu cukup beruntung untuk mendapatkan Acacia Flame, maka itu berarti kamu memiliki hubungan dengannya. Kamu dapat menggunakannya untuk membangkitkan kekasihmu. Melihat penampilan Xiao Yan, gadis cantik itu tersenyum perlahan, seolah dia melihat suaminya dari pikiran umum pria ini. Keluarlah, kamu telah berada di pohon akasia selama 3 tahun, dan sepertinya sesuatu yang tidak bersahabat denganmu telah terjadi di luar. Setelah beberapa saat, gadis cantik itu angkat bicara, dan langsung meleleh. Dengan kekuatan lembut, Xiao Yan perlahan didorong keluar. Terima kasih, senior. Melihat ini, Xiao Yan mengepalkan tinjunya, sedikit menekuk tubuhnya, dan memberinya hadiah besar, lalu perlahan meninggalkan pohon akasia. Fluktuasi pada manusia ini sangat mirip dengan Raja Suci yang muncul di Perang Dunia Pertama. Saya harap kali ini, kami tidak melakukan kesalahan. Saat Xiao Yan menghilang, wanita cantik itu tiba-tiba bergumam. Pada titik ini, masalah akasia sudah berakhir, Xiao Yan dapat dikatakan sebagai orang yang paling banyak memperoleh. Tetapi saat ini, dunia luar telah meledak. Dalam 3 tahun terakhir, banyak hal telah terjadi di dunia luar, dan kompetisi sekte sedang berjalan lancar, tetapi Xiao Yan telah tinggal di ruang dalam pohon akasia terlalu lama, jadi dia tidak mengejar sekte tersebut kompetisi. Sebelum kompetisi sekte, Xiao Gui, manajer sekte Wan Huo, menyelesaikan sekte dan mengambil waktu untuk kembali ke halaman spiritual. Untuk menemukan Luo Menglan untuk mengusir racun dingin, keduanya memutuskan untuk hidup secara pribadi seumur hidup. Sayangnya, Ling Yu tahu tentang ini. Kemudian, ketika Xiao Gui kembali ke 10.000 api sekte, dia diplot untuk menyebabkan luka internalnya menjadi lebih serius. Setelah kompetisi sekte, karena Xiao Yan tidak datang, dia bersikeras untuk pergi di atas panggung. Sangat disayangkan bahwa Ling Yu diam-diam memblokirnya, sekte Wan Huo benar-benar dikalahkan, dan bahkan Xiao Gui dikalahkan oleh para manajer di Pavilion King Yun. Pintunya tertutup, dan sosok Xiao Gui yang telah bekerja keras sepanjang hari telah menghilang dari pandangan semua orang, dan aku tidak tahu mengapa. Bahkan untuk alasan ini, Luo Menglan berulang kali meminta bantuan dari kepala sekolah Luo untuk menemukan Xiao Gui, tetapi ditolak oleh kepala sekolah Luo. Sepertinya kali ini Xiao Gui telah memprovokasi beberapa makhluk yang sangat menakutkan, bahkan kepala sekolah Luo memiliki ketakutan yang tersisa. Beri aku energi. Tempat ini sekarang adalah wilayah Pavilion Ting Feng kami. Dalam nada kristal, seorang pria yang memakai kata, Ting Feng, selalu waspada, penjaga yang ditangkap oleh Win Pavilion. Siapa kamu? Tiba-tiba, seorang pria dengan penggaris yang berat datang ke sini dengan tenang dan bertanya kepada penjaga yang bertugas berpatroli. Huff, dari mana kamu datang atau kembali? Ini adalah wilayah Pavilion Ting Feng kami. Penjaga terkemuka berkata dengan sangat bangga. Bukankah ini wilayah 10.000 sekte api? Kapan kamu menjadi wilayah Pavilion Ting Feng? Mendengar kata-kata itu, mata pria penguasa yang berat itu dipenuhi dengan keraguan. Sekte Wan Huo, mereka sekarang tidak dapat melindungi diri mereka sendiri, dan masih ada waktu untuk merawat urat kristal ini. Penjaga terkemuka berkata dengan jijik. Sekte Wan Huo, apa yang terjadi? Setelah Sun Qi, pria berkaki berat itu bertanya dengan gugup. Pria berkaki berat itu adalah Xiao Yan. Dia baru saja meninggalkan pohon akasia ketika dia datang ke urat kristal. Bagaimanapun, itu cukup dekat dengan pohon akasia. Kamu tidak perlu tahu banyak, cepatlah, atau Tuan Muda akan memintamu untuk tenang. Penjaga terkemuka mendengus dingin. Apa yang terjadi dengan 10.000 sekte api? Sebuah suara terdengar, tetapi dengan suara mabuk cinta.
kekosongan di sekitar penjaga utama langsung menguap oleh nyala api, dan pupil Xiao Yan juga menjadi mengerikan. Bangun, sangat menakutkan. Besar, Tuan. Sekte api segudang diam-diam diracuni oleh pembangkit tenaga listrik Paviliun King Yun, dan pembangkit tenaga listrik sekte itu terbunuh dan terluka, dan sekarang dalam bahaya. Melihat ini, penjaga tidak bisa menahan perasaan jejak ketakutan di hatinya. Di mana Master Sekte 10.000 Sekte Api dan manajer itu Xiao Gui. Xiao Yan menekan amarah di hatinya, dan berkata dengan mulut terbuka. Kompetisi Sekte 3 tahun telah berakhir selama beberapa bulan, dan manajer Xiao Gui belum muncul sejak kompetisi Sekte terluka parah oleh manajer Paviliun King Yun. Dikatakan bahwa dia mundur untuk pulih dari cederanya. Master Sekte Huozong dan beberapa orang kuat juga banyak dilenyapkan oleh Paviliun King Yun. Namun, mengandalkan sekte tersebut, dia dengan kuat memegang jejak wilayah terakhir. Kata penjaga itu dengan suara gemetar. Dari saat pemuda di depannya membuat serangan yang menggelegar, dia tahu bahwa dia dalam bahaya sekarang. Retak. Dengan suara, penguasa Yihuo Henggu dengan gelombang api yang membakar, dengan mudah meluncur ke tenggorokan satu-satunya penjaga, dan tiba-tiba dengan suhu yang sangat tinggi, orang ini langsung menguap menjadi ketiadaan. Paviliun King Yun. Setelah memimpin pengawal, Xiao Yan meraung marah. Dengan kekuatan jiwanya, dia tidak menyadari kekuatan Xiao Gui, dan dia bahkan kurang menyadari posisi Xiao Lei, avatar jiwanya, seolah-olah dia sedang ditekan oleh segel. Jenderal. Siapa? Petik 2, berani menerobos wilayah Paviliun Ting Feng kami. Setelah beberapa saat, seorang pemuda juga perlahan-lahan berjalan keluar. Orang ini adalah manajer Paviliun Ting Feng, Yang Si, yang merupakan Douxian bintang 4 pada tahap awal. Kompetisi sekte telah berakhir, dan manajer yang luar biasa telah dipindahkan ke pengadilan bawah tanah. Sangat disayangkan bahwa orang kuat seperti Yang Si ditakdirkan untuk hanya mengumpulkan pahala di sekte, dan dapat memasuki halaman bawah tanah hanya secara kebetulan, jika tidak, itu hanya akan sama seumur hidup. Yang Si. Petik 2. Kamu berkolusi dengan Paviliun King Yun untuk berurusan dengan sekte Wan Huo kami, kebencian di antara kami, mari kita tarik bunga darimu terlebih dahulu. Xiao Yan meraung dengan kemarahan di matanya, seperti binatang buas yang kejam. Anda tidak perlu memikirkannya, Anda tahu bahwa situasi 10.000 api sekte saat ini tidak ada hubungannya dengan orang di depan Anda ini. Xiao Yan, apakah kamu sudah mati? Bagaimana bisa? Petik 2. Bukankah orang-orang dari Paviliun King Yun mengatakan bahwa kamu telah jatuh ke pohon akasia? Petik 2. Sialan. Yang Si melihat ini, dan ada sedikit ketakutan di hatinya. Menderita sampai mati. Melihat ini, Xiao Yan terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan pria ini. Tidak bagus. Melihat api yang menyilaukan muncul dari tubuh Xiao Yan, Yang Si segera merasakan perasaan berat yang sangat serius. Penindasan semacam ini terlalu tirani. Tahap awal Douxian bintang 4. Bagaimana itu mungkin? Saat berikutnya, Yang Si kehilangan suaranya ketika dia melihat Xiao Yan, yang bermandikan api benih surgawi besar yang berwarna merah menyala. Pecut api. Tiba-tiba, dengusan dingin muncul, dan nyala api yang menyilaukan segera berubah menjadi cambuk api besar, dengan kekuatan serangan yang menyilaukan, menyerang Yang Si. Dengan perjalanan Xiao Yan ke pohon acacia, kekuatan Xiao Yan telah mencapai tahap awal dari 4-star Fighting Immortal, dan dia memiliki pemahaman baru tentang penggunaan dan penggunaan api. Sabu-sabu. Yang Si secara alami tahu bahwa dia bukan lawan Xiao Yan, dan segera berubah menjadi angin sepoi-sepoi dan mencoba melarikan diri dari sini. Wilayah api acacia, kemana kamu berlari? Dengan raungan, ribuan meter di dalam urat kristal ini tiba-tiba berubah menjadi ruang lapangan yang terbungkus kaki dan merah muda. Ketika bidang ini muncul, Yang Si tiba-tiba kehilangan dominasinya atas semua energi langit dan bumi di ruang ini, dan menjadi seperti anak domba yang akan disembelih. Setengah bidang, tidak mungkin. Pada saat ini, Yang Si akhirnya menyadari fluktuasi kematian. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Di mana Xiao Gui sekarang? Xiao Yan berdiri di Acacia Flame Domain, dia adalah raja dari domain itu, tak terkalahkan. Hahaha, Xiao Gui lebih baik mati sekarang. Bahkan jika aku mati hari ini, kalian berdua akan segera turun untuk menemaniku. Adapun alasannya, kamu tidak boleh memprovokasi Paviliun King Yun, karena King Yun di balik paviliun, ada orang-orang kuat dari tanah. Menghadapi situasi seperti itu,
Yang Si tertawa terbahak-bahak, dan kemudian tubuhnya tiba-tiba terkompresi, dan dia ingin meledak sendiri. Mati. Dengan perintah, nyala api kaki yang cerah langsung menelan tubuh Yang Si, dan setelah beberapa saat, bahkan abunya pun tidak tersisa. Yang Si, yang tirani seperti Dousian bintang 4 di tahap awal, jatuh ke tangan Xiao Yan dalam sekejap mata. Sekarang kekuatan bertarung Xiao Yan hanya bisa digambarkan dengan kata cabul. Pavilion King Yun, kali ini, kamu akan membayar harga untuk tindakanmu. Suara Xiao Yan panjang dan panjang, tapi itu mengandung niat membunuh yang sangat menyakitkan. Mari kita semua mati. Dengan jatuhnya pembangkit tenaga listrik yang ditempatkan di vena kristal, Xiao Yan mengambil kembali domain, dan nyala api yang menyilaukan tersapu, menyerang banyak penjaga dengan panik. Sebagian besar pembuluh darah kristal yang menjaga tempat ini hanya makhluk abadi bintang 2 atau bahkan makhluk abadi bintang 3. Oleh karena itu, diserang oleh nyala api Xiao Yan yang menyilaukan seperti anjing yang berduka menghadapi kematian untuk sementara waktu. Tuanku, Del. Dalam nada kristal ini, tetua kedua dari 10.000 sekte api juga dipenjara. Bawahan dapat membawa orang dewasa ke penjara, dan berharap orang dewasa akan berbelas kasih, karena penjaga di sini terpaksa melakukannya. Setelah Sun Si, seorang pengawal berpangkat tinggi bergegas keluar untuk menghentikan tindakan Xiao Yan. Orang-orang ini bukan anggota Pavilion Ting Feng, tetapi mereka dipaksa oleh Pavilion Ting Feng untuk datang ke sini untuk menjaga pembuluh darah kristal, sehingga mereka hanya dapat memenuhi permintaan Pavilion Ting Feng. Sekarang Xiao Yan kembali dari pertarungan, dia secara alami bersedia untuk melakukannya, melayani Xiao Yan. Xiao Yaozi di wilayah tengah kita sendiri juga terpaksa tidak berdaya sekarang. Jika orang dewasa bersedia, kita bersedia bersumpah setia kepada orang dewasa dengan jiwa kita. Sambil membawa Xiao Yan menuju gua, dia berkata dengan hormat. Oke, mendengar ini, Xiao Yan langsung setuju. Lagi pula, hal-hal seperti sumpah serapah cukup berbahaya. Begitu mereka diserang oleh mereka, konsekuensinya akan menjadi bencana. Apalagi, meskipun orang-orang ini tidak kuat, jika mereka setia, tambahkan pil obat Xiao Yan. Auxiliary, juga bisa menjadi sekelompok stok potensial di 10.000 sekte api di masa depan. Tuan, ada di sini. Setelah beberapa saat, keduanya tiba di ruang bawah tanah yang agak tersembunyi. Para bajingan Pavilion Ting Feng, ketika Tuan Xiao Yan keluar dari gerbang, kamu secara alami akan memiliki buah-buahan yang baik untuk dimakan. Raungan muncul dari kandang yang diselimuti kegelapan. Penatua kedua, ini aku, Xiao Yan. Xiao Yan segera berbicara ketika dia mendengar kata-kata itu, tetapi ketika dia mendengar suara ini, ada ledakan kelegaan di hatinya. Selain itu, Xiao Lei juga meletakkannya pada penatua kedua. Tuan Xiao Yan, Anda kembali. Mendengar suara yang akrab ini, tetua kedua tidak bisa menahan tangis dan buru-buru berbicara. Penatua kedua, apa yang terjadi? Ketika aku pergi, aku tidak memberikanmu senjata rahasia. Bahkan jika yang kuat menyerang, aku khawatir itu tidak akan terlihat seperti ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Xiao Yan dengan mudah menghancurkan kolom penjara bawah tanah yang tampaknya kokoh sambil mendukung penatua kedua bertanya sambil bertanya. Hanya saja kedua tetua ini sekarang memiliki bekas luka besar dan kecil di tubuh mereka, dan aura di tubuh mereka sangat lemah, jelas, dia tidak memiliki waktu yang mudah selama ini. Tuan Xiao Yan, itu cerita yang panjang. Kekuatan yang Tuanmu berikan kepadaku cukup untuk melawan beberapa pembangkit tenaga abadi bintang 4 tahap akhir, tetapi suatu hari, saya dikalahkan oleh pembangkit tenaga listrik abadi bintang 4 yang terlambat. Itu disegel. Pembangkit tenaga listrik mendiang Dousian bintang 4 sangat kuat, tidak seperti King Yun Kun, dia lebih kuat darinya, dan dengan kekuatan itu disegel, pembuluh darah kristal kami juga sepenuhnya dikalahkan, kecuali aku, termasuk tetua ketiga, seluruh pasukan dimusnahkan. Setelah kompetisi sekte, Tuan Xiao Gui terluka parah oleh manajer Pavilion King Yun. Kemudian sekte kami membawa Tuan Xiao Gui yang terluka parah kembali ke sekte, disergap di jalan, dan Tuan Xiao Gui menghilang. Dan orang-orang yang menyergap kita, semuanya sangat kuat, dan tampaknya mereka dengan sengaja menuju Tuan Xiao Gui. Suara gemetar terdengar perlahan. Penatua kedua, sulit bagimu. Petik 2. Aku ingin tahu tentang hidup dan mati Xiao Gui, dan beberapa aura dari pembangkit tenaga listrik misterius itu. Mendengar ini, wajah Xiao Yan yang awalnya tenang perlahan berubah menjadi mengerikan,
tetapi matanya memerah tanpa sadar. Bahkan garis keturunan keluarga Xiao, yang disembunyikan di bagian terdalam tubuh oleh Xiao Yan, menjadi bergejolak saat ini. Sebelum Tuan Hantu ditangkap, dia menyuruh kami untuk menjaga wilayah sekte dan menunggu tuannya kembali untuk melakukan tembakan. Adapun hidup dan mati Tuan Xiao Gui, bawahan berani menyimpulkan bahwa tuannya seharusnya baik-baik saja. Lagi pula, pembangkit tenaga listrik misterius itu juga menangkap Xiao Gui. Berhati-hatilah dan jangan menyakiti orang dewasa, sepertinya itu sesuatu yang lain. Penatua kedua melihat penampilan Xiao Yan dan berkata dengan hati-hati. Tetapi bawahan melihat token King Yun dari tangan orang-orang misterius itu. Token semacam ini dimiliki oleh Master Pavilionnya. Setelah token dikeluarkan, tidak ada sesuatu yang sangat istimewa. Saya hanya tidak tahu apakah ini yang sengaja saya lihat oleh pembangkit tenaga listrik misterius atau hanya kebetulan. Setelah beberapa saat, kedua tetua berbicara perlahan. Pavilion King Yun. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, napasnya menjadi berat, dan pembuluh darah biru yang tak terhitung jumlahnya meledak di lengannya, yang cukup menakutkan. Niat membunuh yang mempesona tiba-tiba muncul dari tubuhnya, berangkat segera kembali ke Wan Huozong. Petik 2. Kali ini, aku pasti akan membuat Pavilion King Yun membayar harganya. Dalam suara Xiao Yan, dia langsung berubah menjadi aura pembunuh seperti iblis, bahkan tanpa alasan apapun. Xiao Gui memiliki darah keluarga Xiao mereka, tidak peduli apa, Xiao Yan akan membelanya, bahkan demi Xiao Gui tidak ragu-ragu untuk membuat marah seluruh pengadilan roh bumi. Tapi tuanku, manajer Pavilion King Yun telah memasuki pengadilan bumi karena penampilannya yang luar biasa dalam kompetisi sekte, dan sekarang di Pavilion King Yun, almarhum pertarungan bintang 4 dewa itu kuat. Aku khawatir ada dua orang, satu terang dan satu gelap. Melihat ini, kedua tetua sangat khawatir tentang keselamatan Xiao Gui, tapi mereka waspada. Itu sama saja dengan tidak mampu melawan seperti Buddha raksasa. Aku tidak peduli apakah dia Dousian bintang 4 di tahap akhir atau Dousian bintang 4 lengkap. Karena sekte Wan Huo dan Xiao Gui telah dipindahkan, maka kali ini Pavilion King Yun mereka harus dihancurkan. Penjara bawah tanah itu dipenuhi dengan bau yang sangat berdarah. Kekuatan tahap awal Dousian bintang 4. Melihat Xiao Yan sangat marah, tetua kedua tidak bisa menahan suaranya. Tuan, ini adalah kekuatan misterius yang Anda berikan kepada saya, tapi sayangnya itu disegel oleh pembangkit tenaga listrik misterius. Setelah beberapa saat, sekelompok cahaya dengan sinar guntur samar perlahan muncul dari tangan tetua kedua, tetapi kelompok cahaya itu dikelilingi oleh itu dipenuhi dengan aura hitam jahat. Kaca, dengan suara nyaring, telapak tangan Xiao Yan dalam keadaan penuh kekerasan terbungkus api merah menyala yang menyilaukan, dan dengan mudah menghancurkan pola hitam yang mengelilingi petir tersebut. Tabrakan. Dengan suara, kelompok cahaya petir kembali ke ranah jiwa Xiao Yan. Xiao Gui terluka parah oleh manajer Pavilion King Yun, dan kemudian diperintahkan oleh Yang Mulia King Yun untuk menangkap orang lain. Alasannya adalah karena Xiao Gui dan Luo Menglan, yang telah lama menikah, telah menyetujui secara pribadi seumur hidup. Xiao Lei baru saja kembali ke tubuh Xiao Yan, tiba-tiba, informasi yang lebih rinci mengalir ke hati Xiao Yan seperti air pasang. Ayo pergi, kembalilah ke 10.000 sekte api terlebih dahulu, dan ketika sekte itu tenang, Pavilion King Yun harus dihancurkan. Suara lembut itu penuh dengan niat membunuh yang mengejutkan, di dalam sekte di atas tebing Wan Huozong. Master Sekte, ada sesuatu yang buruk. Pavilion Ting Feng, saya tidak tahu dari mana dua pembangkit tenaga listrik kelas menengah Dousian bintang 4 itu berasal. Sekarang para prajurit berada di bawah kota, semua penjaga di tebing tungku api kami telah dilanggar oleh mereka. Aku takut puncak tebing hanya akan hilang cepat atau lambat. Saya juga meminta Master Sekte untuk membuat keputusan lebih awal sehingga kita dapat maju dan mundur. Di aula Sekte, Huo Laohuo buru-buru mendobrak pintu. Dia tertutup dalam debu. Dia baru saja kembali dari garis depan, mengalami banyak pertempuran sengit. Sejak kompetisi sekte asli, sekte mereka telah rusak parah oleh kekuatan lain, dan kemudian hilangnya Xiao Gui telah menjadi bagian yang agak menarik, seperti tikus yang menyeberang jalan, semua orang berteriak dan memukul, di antaranya Pavilion Ting Feng adalah paling luar biasa. Lagi pula, jika wilayah 10.000 sekte api ditangkap, maka itu sama saja dengan memperkuat kekuatan pasukan masing-masing, sehingga situasi 10.000 sekte api cukup tidak menguntungkan.
Neneknya, itu benar-benar harimau yang jatuh dan pingsan diganggu oleh seekor anjing. Berapa banyak kekuatan bertarung yang masih dimiliki sekte kita. Master Sekte Huoyi duduk di tempat pertama, tiba-tiba bangkit dan berteriak, dan segera mengarahkan pandangannya pada seorang lelaki tua dengan napas lemah di aula. Di hadapan arus situasi, Huoyi dan bahkan seluruh sekte tidak mundur sama sekali, dan tidak ragu untuk bertarung dengan prajurit terakhir. Master Sekte, kekuatan tempur sekte kami, ada kurang dari 100 makhluk abadi bintang 2, kurang dari 20 makhluk abadi bintang 3, dan hanya 2 makhluk abadi bintang 4 yang kuat. Dengan tambahan dirimu, Master Sekte. Tidak peduli apa, itu tidak dapat menahan kekuatan bertarung dari 3 pembangkit tenaga listrik tingkat menengah Dosian bintang 4 yang menakutkan di Paviliun Tingfeng. Saya juga meminta Master Sekte untuk memimpin sisa-sisa sekte untuk mundur dan mempertahankan kekuatan mereka. Ketika Tuan Xiaoyan kembali, dia pasti akan bisa kembali. Huoyun membuka mulutnya perlahan, dan ada nada memohon dalam suaranya. Jelas, orang-orang tingkat tinggi inti yang hadir sudah memiliki kesadaran, melihat kematian sebagai rumah. Sudah beberapa bulan sejak kompetisi sekte dan Xiao Gui menghilang. Bahkan jika sekte mereka melawan banyak pria kuat yang mencoba mengikis sekte mereka karena bahaya sekte mereka, mereka juga menderita kerugian besar. Di antara mereka, para pemimpin ini tubuh bahkan lebih terluka, dan jika bukan karena obsesi terakhir, saya khawatir itu akan benar-benar hilang. Penatua, karena kami berjanji kepada Tuan Xiaoyan, kami tentu saja tidak dapat mengingkari janji kami, belum lagi kami belum melindungi Tuan Xiao Gui. Kami bersalah, kami tidak memiliki muka dengan muka Tuan Xiaoyan. Jadi tidak peduli apa, kami tidak akan mundur, kami akan menjaga surga terakhir. Huoyi tiba-tiba berubah dan menggelengkan kepalanya perlahan. 10.000 api sekte hari ini adalah tirani yang tak terhitung jumlahnya dibandingkan sebelumnya. Efek ini hampir dikaitkan dengan Xiao Gui, dan sekarang sekte itu menghadapi kematian, secara alami sangat tidak berdaya. Tapi jika sekte kita dihancurkan di tangan Paviliun Tingfeng, bukankah itu akan menggagalkan kerja keras kedua orang dewasa, Xiaoyan? Huoyun tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Jangan ragu untuk bertarung dengan prajurit terakhir. Mata Huoyi menjadi bergejolak, dan semangat juang yang sangat cerah tiba-tiba meledak. Tuan Xiaoyan tidak tahu apakah dia telah keluar dari pohon akasia, tetapi situasi ini benar-benar. Petik 2. Begitu kata-kata itu jatuh, tempat itu kembali tenang, tetapi mereka semua tahu bahwa kali ini, saya takut itu benar-benar waktu untuk memecahkan perahu dan menenggelamkan perahu. Jika mereka menang, maka semua orang akan senang. Jika mereka kalah, maka sekte api segudang mereka juga akan jatuh sepenuhnya, tetapi mereka ingin menggunakan sisa kekuatan mereka untuk mengalahkan 3 pembangkit tenaga listrik kelas menengah bintang 4 di Paviliun Tingfeng. Ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Tebing tungku api di luar sekte. Hei, Master Paviliun, sekarang 10.000 api sekte sudah tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Selama Anda mendengarkan Paviliun Angin untuk mencaplok mereka, kekuatan Anda pasti akan meningkat pesat. Di bawah api tungku, sudah ada mayat di mana-mana darah mengalir ke sungai, ternyata setelah berbulan-bulan pertempuran, penampilan tempat ini telah berubah, dan salah satu pria paruh baya dengan otot penuh mencibir. Kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada 2 pembangkit tenaga listrik atas bantuan mereka. Setelah ini selesai, kita secara alami tidak akan memperlakukan 2 orang dewasa dengan buruk di Paviliun Angin. Master Paviliun Tingfeng berkata dengan sangat gembira. Lagi pula, jika bukan karena penampilan kedua orang ini, saya khawatir Guang-Guang, dengan kekuatan Paviliun Tingfeng mereka, tidak akan mampu mengatasi sekte api segudang, yang sedang bersiap untuk memecahkan kuali dan menenggelamkan perahu. Tuan Paviliun tidak perlu sopan, kami juga bertindak sesuai perintah. Kedua pria itu tinggi dan lihai, dan yang lainnya cerdas dan agak kurus, tetapi kekuatan tempur keduanya tidak diragukan lagi tirani. Ayo pergi. Di atas tebing ini adalah sisa-sisa sekte Wan Huo. Setelah Sun Si, 3 orang yang hadir melangkah ke tebing yang masuk ke puncak tebing dan mencoba menuju ke puncak tebing, meski hanya selangkah, masalah waktu 3 pembangkit tenaga listrik, tetapi kekuatan ketiganya, adalah panggung tengah Dosian bintang 4 yang sebenarnya, dan pembangkit tenaga listrik tingkat ini sama dengan bencana bagi 10.000 sekte api hari ini. Dengan kepergian 3 pembangkit tenaga listrik, api hijau di tebing Flaming Furnace ini perlahan menghilang,
dan bahkan ruang ini dipenuhi dengan keheningan. Boom! Segera, gelombang api panas tiba-tiba menyebar, dan segera menyulut puncak tebing yang tak terhitung jumlahnya dari tebing tungku api tempat api biru padam. Tunggu, sepertinya beberapa serangga kecil yang menarik telah menyelinap masuk. Dan ketika ketiga sosok itu baru saja akan melangkah ke tengah, pria kekar itu melihat ke tebing yang jaraknya ribuan meter di belakangnya. Menonton pergi. Di sana, api merah menyala, seperti gunung berapi, miring ke bawah, langsung membuat langit menjadi merah menyala, atmosfer berbahaya yang tak berujung, perlahan membuka jalan. Siapa ini? Kekuatan api tirani. Kekuatan ini sebanding dengan beberapa pembangkit tenaga api atribut di tingkat menengah dari 4-star Fighting Immortal. Setelah beberapa saat, sosok kabur terus membesar di pupil mata. Tuan Pavilion Ting Feng, gumamnya. Aura orang ini agak mirip dengan orang yang kita cari. Kebetulan Tuan ada hubungannya dengan dia, jadi kita berdua akan melayani dia dan membawanya kembali. Setelah beberapa saat, mereka berdua tertawa aneh, dan kegilaan muncul di sudut mulut mereka. Keduanya secara alami adalah pengikut Ling Yu, tindakan ini secara alami juga merupakan inspirasi Ling Yu. Xiao Yan adalah musuh yang dicari oleh Tuhan. Jika mereka berdua dapat menangkapnya, hadiah yang Tuhan berikan kepada mereka akan cukup untuk membuat mereka benar-benar cemburu. Nak, He Fang Xiao Xiao, daftarkan namamu. Setelah beberapa saat, pria kekar itu langsung melangkah maju, dan napas yang kuat tiba-tiba muncul. Apakah tiga pembangkit tenaga listrik di tahap tengah dari 4-star Fighting Immortal, dan orang ini masih dari atribut bumi? Tapi kali ini, karena ini di sini, mari kita tinggal di sini selamanya. Seluruh tubuh Xiao Yan ditutupi dengan api merah menyala, seperti dewa api. Panas kering di Furnace Cliff menjadi ekstrim, tidak ada yang lain, hanya karena ini dua orang memiliki nafas yang sama dengan tubuh King Yun Kun. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Jangan lupa subscribe dan share channel Mimin ke teman-teman kakak. Terima kasih.